Oke guys, selamat datang di MotoGP 23 Karir untuk episode ke-91 atau di episode perdana untuk season ke-6 bersama Yamaha Camel MotoGP. Dan guys, sesuai dengan apa yang udah kalian minta kemarin, gue udah bikin beberapa perubahan pada livery motor ini, yang mana kita tempelin logo Camel lagi di bagian ekor motor M1 agar tidak kelihatan kosong. Jadi sepertilah kira-kira penampakan dari M1 Camel yang udah kita modif lagi ke sekian kalinya. Dan juga ini merupakan suatu perubahan besar di mana di musim ini kita tidak menggunakan apparel Dainese lagi dan juga nggak pakai helm Shoei lagi, yang mana kita menggunakan apparel baju balap dari Alpine Start dan juga helm dari Shark-Cui. Dan bisa gue bilang musim ini menjadi musim yang sangat penuh perubahan. Kita mengalami perubahan di sponsor tim yang semula Movistar menjadi Camel dan juga apparel balap dari helm hingga ujung kaki. Dan mulai di seri perdana kita menggunakan motor yang spek B atau motor yang dari garapan di tim kita sendiri, tidak menggunakan motor dari pabrikan Yamaha seperti dengan Fabio Quartararo. Dan di awal musim ini kita dikasih misi baru, yaitu untuk kunci menuju kesuksesan, dimana kita bakal battle sama Kobayashi ngerebutin tim leader di tim Yamaha Camel MotoGP, dan tim leader bertugas untuk ngembangin motor yang kita kendarai di tim Camel Yamaha MotoGP. Jadi ini menjadi pertarungan di antara kita berdua. Dan tiba kita di sesi kualifikasi kedua untuk MotoGP Portugal di sirkuit Portimao de Algarve. Dan untung saja cuaca kali ini berlangsung dengan kondisi sunny, cerah dan terang benerang. Nah, di seri Portimao ini kita mulai settingan sama dengan musim lalu, jadi nggak ada perubahan settingan, sama-sama settingan yang kita pakai di musim lalu, dan kita tinggal ngebangun saja potensi dari YZR M1 yang kita garap sendiri. Di sektor 1 kita melibas Portimao dengan sangat bagus sekali dengan membuat atau memiliki gap bar warna merah yang notabene lebih kenceng daripada si Pecco Bagnaia yang menjadi pole sementara. Begitu juga di sektor kedua kita memiliki gap bar warna merah, guys, itu bagus sekali. Namun sayangnya di sektor 3 kita gagal melebihi lap time dari Francesco Bagnaia dengan lebih lambat 0,2 dari Francesco. Kemudian di last sektor pun kita gagal lebih kenceng dari Francesco Bagnaia, yang otomatis kita gagal start dari front row, melainkan kita start dari posisi yang tidak terlalu kita harapkan, atau mungkin bisa kita bilang sangat tidak kita harapkan, yaitu posisi ke-10 cuy. Itu jauh dari apa yang kita harapkan. Sementara Fabio Quartararo yang menjadi teammate kita di kubu pabrikan Yamaha berada di grid ketiga, namun Kobayashi juga mental, dia berada di posisi ke-7. Ini sangat beda dengan sesi winter test kemarin. Di winter test kita kenceng sama dengan Kobayashi, namun di kualifikasi di Portugal itu beda sekali. Tapi tak mengapa, karena seperti yang kita bilang biasanya, hasil kualifikasi tidak selalunya menjamin dengan hasil race-nya cuy. Yang penting kita bisa ngeluarin potensi dari M1, itu udah sangatlah bagus sekali. Francesco Bagnaia start on pole position. Sementara itu Jorge Martin start kedua. Nah, ngomongnya soal Martin sama Pecco, ini di gamenya mirip sama yang ada di real cuy. Mereka saling bersaing dapetin juara dunia di musim 2023. Sementara itu Brad Binder akan start dari grid ke-18. Ini bukan Binder sekali, karena Bill biasanya emang kenceng cuy, apalagi dia sering tembus di bagian top 5. Dan Rins Rio akan memulai balapan dari posisi ke-10. Sang juara dunia musim lalu memulai balapan dari grid ke-10. Ini akan menjadi tantangan berat kita di race Portugal di Algarve Portimao. Ya, semoga aja lah kita bisa bersaing dan tembus di 3 besar atau masuk zona podium, ya semoga aja. Dan sekarang kompon ban depan kita menggunakan kompon hard, belakang kita pakai medium karena suhu cukup tinggi, suhu aspal yang mencapai angka 40 derajat Celcius. Langsung saja kita mulai. Sementara itu Pecco hard medium, Martin hard soft, Fabio hard medium, dan sekarang Kobayashi pun menggunakan kompon hard medium. Oke, langsung saja kita mulai balapan di Portugal di Algarve untuk MotoGP Karir musim ke-6 di race perdana ini di Portimao di Portugal Grand Prix.
Oke semua, dan inilah dia untuk sejarah kelas MotoGP Portugal Portimao Grand Prix. It's on the way, dan langsung saja kita mulai race perdana, race membuka di musim karena kita entry corner di turn 1 mengambil dari outside line meskipun kita melebar karena ada collision dari rider lain sehingga sekarang kita mundur di posisi ke-15 namun berhasil kembali nanjak dan semakin kita naik di posisi ke-11. Oke, lagi-lagi Spargaro 2 Aprilia melawan Camellia Yamaha MotoGP, namun di sini menuju entry corner tikungan ke-5 kita berhasil masuk dari inside line mendapatkan top 10, namun ternyata ada Alex Marquez yang menyerang, bahkan sekarang duo Camel berada di posisi yang sangat dekat sekali. Oke, Kobayashi akan kita overtaking dari inside line dan naik sekali hingga di tanjakan tren ke-8 kita berhasil berada di posisi ke-8 juga. Saat ini Fabio Quartararo wakil dari Yamaha berikan langsung kita overtaking aja bisa dari inside, namun gak ada celah yang bisa kita masuki. Dan sekarang Alex Marquez datang menyerang dari outside line dan kini kita ambil Fabio Quartararo untuk posisi ke-7. Kita blok pas perlahan namun belum bisa. Oke, nggak masalah, hati-hati, kita fokus ke fighting last sector dan ada peluang kita ambil inside dari Fabio dan sepertinya ada momentum namun gagal kita manfaatkan dengan sangat baik cuy. Sangat-sangat kurang pas nih momennya untuk overtaking Fabio Quartararo. Sementara itu Jorge Martin, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez berada di front row. Luar biasa, Marquez comeback di race perdana ini cuy. Oke, lap kedua Natsuki dan sekarang menuju turn 1 bakalan breaking di sini. Apakah bisa menyusul Marco Bezzecchi, bahkan Fabio pun langsung kita overtaking. Nice sekali. Oh my god, ada yang melebar sepertinya. Jorge Martin melebar dan terpaksa mental di posisi ke-8. Johan Zarco, Marquez, Francesco Bagnaia sekarang menjadi pengisi 3 besar dan Rizrio sudah berada di posisi ke-4 sementara waktu. Tikungan ke-5 entry corner hairpin tertajam, hati-hati. Oke, exit corner kembali dan sekarang nampak jelas kompon ban kita sangatlah awet sekali hingga lap kedua sementara. Francesco Bagnaia kita doakan agar bisa bersaing kembali di baris depan guna bisa merebutkan titel juara dunia lagi di musim ini melawan Rizrio. Wih, kita baru aja race pertama udah sesongong ini cuy. Oke, sekarang menuju tikungan ke-12. Nampak jelas Marquez masih terus bertahan dari kejaran Johan Zarco, yang mana Marquez dengan Honda RC213V menjadi salah seorang sandwich karena Ducati lagi mengepung Repsol Honda cuy. Ada Martin dan juga Francesco Bagnaia. Namun sekarang Yamaha, giliran Yamaha yang akan unjuk tarik atau unjuk gigi di lap ketiga. Here we go, exit corner, RHD on, dan di belakang kita ada duo Yamaha, Franco dan juga Fabio Quartararo. Menuju turn 1 kita hard braking from race. Oke, oh Zarco mistake, wobble cuy dan Pecco melebar, Zarco melebar dan Marquez mengambil alih pimpinan race di Portugal Grand Prix cuy. Luar biasa, Marc Marquez akhirnya comeback di balapan MotoGP. Oke, Pecco sama Zarco mengalami mistake cuy di turn 1. Yang paling parah Zarco cuy, dia wobblenya kebangetan loh, untung aja dia nggak crash. Dan sekarang kita akan fokus kepada Francesco Bagnaia. Apakah di lap ketiga ini kita bisa menyusul Francesco Bagnaia? Berdoa saja semoga bisa. Namun sekarang Zarco kembali menyerang kita dan sekarang di entry tikungan ke-8 sebelum tanjakan kita harus lebih fokus lagi agar bisa menjaga race pace dan juga menghambat laju dari Zarco yang sekarang datang dan ingin menyerang lagi, mengambil alih posisi ketiga dari Camel Yamaha MotoGP. Oh, Zarco datang dari inside line dan duel terjadi side by side di set ketiga di Portimao dan sekarang Zarco langsung mengambil top 3. Tapi tenang saja, masih ada setengah race lagi di Portimao yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mengalahkan Johan Zarco. Tinggal kita bersabar saja sembari mencari momentum. Tapi emang sih guys, di Portimao ini kita emang agak sedikit kalah di sektor 3-4.
seperti di kualifikasi tadi. Sedangkan di S1 sama S2 kita kenceng sekali. Oke, menuju lap keempat. Here we go. Apakah hari ini akan ada yang melebar lagi di lap keempat? Let's see aja. Oke, lagi-lagi Zarko mengalami wobble sehingga dia melebar dan kita overtaking. Udah jelas ya, Zarko emang mengalami masalah struggle dengan pengereman di Portimao. Gue rasa desmo dari Zarko udah mulai kurang cocok. Makanya si Zarko mau putusan nengkang ke LCR Honda. Oke, sekarang Peko kita overtaking, kita block pass, nice sekali. Dan sekarang podium 2 kita dapatkan. Luar biasa, Kamel Yamaha MotoGP berhasil semakin naik posisi hingga sekarang di podium 2. Dan Marquez melebar hingga dia terjatuh cuy. Marc Marquez crash sedang memimpin balapan. Marquez terjatuh saja, sangat disayangkan. Repsol Honda terpaksa terjatuh. Oh my god, dan sekarang Peko mengambil alih pimpinan race dari Rins Rio. Momen bersejarah terjadi dan sekarang Zarko pun juga datang mengovertaking. Rins Rio kembali ke podium 3. Namun di sini duel terjadi antara Kamel dan juga Pramac, yang mana Rins Rio akan memberikan semua usahanya untuk bisa meraih podium 2 di sini. Kita overtaking Zarko di inside line last sector dan side by side kembali terjadi dengan Johan Zarko hingga tikungan terakhir. Kamel Yamaha MotoGP bisa kembali berada di podium kedua. Apakah di lurusan Zarko akan menyusul? Semoga saja tidak cuy. Sekarang lap kelima kita masuki. Zarko mencoba slipstream namun gagal mengovertaking hingga di pengereman turn 1. Kita akan lihat break dan Pecco Bagnaia wobble cuy. Ducati wobble. Ducati mistake sekali di turn 1. Gue rasa semua Ducati mengalami masalah yang sama di turn 1, yaitu motor bergoyang ketika di entry corner sehingga mereka kehilangan kestabilan dan pasti bakal melebar. Dan saat ini luar biasanya Rins Rio berada di podium pertama cuy, atau ibaratnya berhasil menguasai pimpinan race. Dan tapi sangat disayangkan Pecco Bagnaia menjauh di posisi ke-7 dan sangat disayangkan juga kita harus terpaksa melawan duo Pramac Racing. Gila cuy, Martin sama Zarko sudah berada di belakang kita. Giovacoski Fighting lap kelima, 1,5 lap lagi MotoGP Portugal akan segera selesai. Pertarungan akan terjadi di antara kita bertiga. Sementara Fabio Quartararo berada di podium di luar podium atau di posisi keempat, sementara waktu Kobayashi berada di posisi 8. Dan sekarang kita akan lebih fokus lagi di sisa balapan Portimao di Portugal Grand Prix. Last sector, tikungan ke-14. Oke, Zarko kita defend sehingga Zarko gagal mengovertaking dari sisi dalam atau dari inside. Namun sekarang dua Pramac malah datang bersamaan menyerang kita sehingga Rins Rio melebar cuy. Oh my goodness mate. Dan sekarang Pramac Racing menjadi musuh utama kita di race Portugal. Oke, lap ke-6 Suzuki dan sekarang fokus mencoba mengovertaking Zarko dari inside line. Dan sekarang berhasil sudah Kamel Yamaha MotoGP mengambil posisi kedua. Namun Martin masih menjadi race leader di lap ke-6 ini cuy. Kita overtaking Martin. Oh hati-hati, wobble terjadi. Untung saja Rins Rio tidak terjatuh. Namun sekarang Martin kembali menyerang, mengovertaking, mengambil posisi 1 dari Rins Rio kembali cuy. Jangan biarkan Martin loss. Langsung kita block pass di turn kelima. Kita overtaking Martin, bisakah? Dan sepertinya yes, dapat. Kita mendapatkan posisi 1 lagi. Namun Jorge Martin terus menyerang tanpa ampun. Menyerang Rins Rio tanpa ampun di sektor kedua. Menuju turn ke-8. Hati-hati di entry corner dan Martin masuk. Oke, kita exit kembali menuju penurunan. Come on guys, come on. Dua sektor lagi. Portimao harus bisa kita selesaikan di posisi pertama. Nanggung sekali. Martin yang melebar di lap pertama sekarang mendadak menyerang cuy tanpa ampun. Oke guys, come on, fokus ke fighting. Kita semakin menjauh dan sektor 3-4 kita sangatlah kalah dari mereka semuanya. Oke, hati-hati. Oke, Zarko datang menyerang. Kita defend cuy. Serangan apa ini di last sektor membawa kita harus bertarung habis-habisan. Oke, last sektor Jorge Martin menjauh, tinggal Zarko yang harus kita defend di last sektor untuk Portugal Grand Prix.
Kita ambil inside line agar bisa mendefend, namun agak melebar dan kembali ke jalur lagi. RHD on, Zarko menyusul hingga sekarang di exit corner menuju finish line, up to the line, dan yes, kita bisa bertahan di kejaran Zarko meskipun tinggal dikit lagi kita di overtaking. Oke, Jorge Martin akhirnya meraih kemenangan di race pembuka, di mana dia berhasil mengalahkan trio dan juga Zarko yang berada di belakangnya. Begitu juga Francesco Bagnaia yang finish di urutan ke-7. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kualifikasi tidak menjamin hasil dari balapan ya, khususnya di Portugal GP. Sementara itu Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Alex Marquez berada di 6 besar dan Espargaro Kobayashi melengkapi 9 besar bersama Pecco yang ada di posisi ke-7. Sementara itu Alex Rins, Luca Marini, Miguel Marquez, Franco Morbidelli, Maverick, Enea, Paul melengkapi 17 besar. Dan sangat disayangkan Marquez yang sudah menjadi pimpinan race tadi terpaksa crash gara-gara kehilangan grip ban depan. Itu sangat amat disayangkan. Dan yang mengisi 18 ke atas ada Jack Miller, Binder, Digia, Raul, Mir, Taka, dan juga Augusto Fernandez. Di klasemen tentunya sama aja dengan hasil balapan karena belum ada akumulasi poin dari 2 atau 3 balapan lebih cuy. Di klasemen tim, Pramac masih unggul dan Kamal Yamaha berada di posisi dengan jarak minus 14 poin. Oke, masih race pertama, masih ada waktu yang bisa kita manfaatin agar bisa mengejar ketertinggalan poin di sini. Sementara itu di klasemen pabrikan jelas saja Ducati menjadi yang paling tinggi, diikuti oleh Yamaha dan juga Aprilia. Kalau kayak gini makin gak sabar nih buat nanti race kedua, tepatnya di benua Amerika. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu teman-teman dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk next episode pasti bakal lebih seru lagi. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.